Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Irman SHMH yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan materi guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Untuk itu sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisbah Tafiani dan NIM 21050400002 sebagai mahasiswi Universitas Martin Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Hukum. Untuk itu saya akan melanjutkan membahas bab 5 yang dimana bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, dijelaskan juga bahwasanya di Indonesia pengaturan hak kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang NRI 1945. Nah, bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara? Untuk itu, dapat ditelusuri oleh konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. Di dalam konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reverse sebagai bentuk penghambatan total. Dengan keadaan yang berlangsung, maka terbentuklah menjadi suatu masa penjajahan di Nusantara, baik masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun pendudukan Jepang yang sangat relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah suatu bukti bahwasanya sejarah kebudayaan kita hanya berkutat pada ranah kewajiban and siege pada berjuang kemerdekaan melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dari jarah. Nah, situasi tersebut bahwasanya perjuangan merebut kemerdekaan yang berpentare sambung menyambung tanpa henti. Untuk itu, dilanjutkan suatu perjuangan menjadi organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan. Kemungkinan kita sekarang ini akan lebih paham budaya daripada kemerdekaan dan kewajiban. Untuk itu muncullah suatu pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Nah, bahwasanya mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak manusia adalah totalitarisme yang pandangan bahwasanya negara mempunyai kuota absolut terhadap warganya. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, adanya sumber historis di mana perjuangan menegakkan hak asasi manusia ini terjadi di dunia barat. Adalah seorang John Locke, filosof Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah. Dan untuk itu juga dijelaskan ada beberapa pemahaman yang memiliki peristiwa tersebut, adanya makna Carta Revolusi Amerika serta Revolusi Prancis. Untuk itu muncullah suatu pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Nah, bahwasanya mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak manusia adalah totalitarisme yang pandangan bahwasanya negara mempunyai kuota absolut terhadap warganya. Untuk itu adanya sumber sosiologis di mana suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwasanya sebagai tumbang struktur kekuasaan otoritaris yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan tersebut pada sekelompok kecil elit. Nah, untuk sumbernya terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat kini saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung. Untuk itu sehingga terjadinya konflik yang menjadi bukan konflik yang kolektif dan destruktif, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan diri sendiri. Jika dengan suatu pandangan bahwasanya Indonesia ini harus bangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Intinya dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmoniskan kewajiban dan hak negara dan warga negaranya tersebut.
Yang ketiga, adanya sumber politik, di mana yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negaranya. Indonesia adalah suatu proses dari hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Bahwasanya pada era reformasi ini pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di kalangan masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Materi selanjutnya dapat kita perkenankan bahwasanya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang diaturan dasar ikhwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Yang pertama, adanya aturan dasar ikhwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan teknologi. Adanya perubahan ini pada tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dan mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 dengan berbunyi, pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan untuk itu dapat juga kita memberikan contoh kesenjangan budaya yang kerap kali muncul pada masyarakat kita. Dengan kesenjangan itu sudah diprediksi oleh William F. Orburgan, seorang ahli sosiologi ternama, bahwasanya perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non material. Untuk itu juga adanya pasal dasar ikhwal ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial, di mana diatur di dalam Undang-Undang NRI 1945 sebelum diubah ketentuan diatur dalam pasal 18 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 dengan ayat 3 dan pasal 34 tanpa ayat, yang dijelaskan juga setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan ayat 5 dan pasal 34 dengan 4 ayat. Selanjutnya, aturan dasar ikhwal usaha pertahanan keamanan negara, di mana diterapkan di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun setelah perubahan Undang Negara Republik Indonesia 1945, jadi konsep pembelaan negara ini dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan tersebut, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diterapkan di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan penerapan dan ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, adanya aturan dasar ikhwal hak dan kewajiban hak asasi manusia dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa. Sebelum perihal hak-hak negara warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Untuk itu diterangkan juga bahwasanya mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara dari suatu pihak dan kewajiban dan hak negara di pihak lain. Dengan itu dijelaskan bahwasanya adanya beberapa pertahanan. Yang pertama, adanya agama yang dikenal sebagai religius. Yang kedua, adanya pendidikan kebudayaan, di mana merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Yang ketiga, adanya permohonan atau perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, di mana menjelaskan bahwasanya di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Dengan demikian adanya pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan dasar ikhwal pertahanan dan keamanan nasional negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Untuk itu
Yang terakhir adanya rangkuman terjadi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Hak kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Demikian penjelasan dari materi bab 5. Baik, kini saya akan memasuki atau menjelaskan materi bab 6, di mana bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk melusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila dengan apa itu demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah suatu gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam suatu ungkapan, cerita, bahkan mitos. Selanjutnya penjelasan mengenai 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, di mana dijelaskan bahwasanya pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara dengan demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Di sini juga dijelaskan bahwasanya untuk mencapai partisipasi yang dilakukan oleh demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dapat ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dan keseimbangan sosial dan kesadaran politik tersebut. Untuk itu dijelaskan bahwasanya adanya pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Nah, pada bagian ini ditemukan oleh suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal yang ditentukan sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, dan pandangan hidup. Selanjutnya adanya pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa dijelaskan? Karena bentuk pemerintah guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan. Demokrasi sebagai bentuk pimpinan bahwa pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah untuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan orang miskin atau pemerintahan orang yang dungu. Untuk itu dijelaskan juga bahwasanya perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan bahwasanya mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang telah berpengaruh. Selanjutnya menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, untuk sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita, bahwasanya beberapa permasalahan tersebut dapat sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah yang pertama adanya buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, dua krisis partisipasi partai politik, yang ketiga munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan yang terakhir adanya demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, adanya sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, sumber nilai berasal dari Islam, dan sumber nilai berasal dari Barat. Selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama dipegang oleh MPR, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat membangun argumentasi yang pertama, dan selanjutnya adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan DPR, dan yang terakhir adanya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Nah, timbullah pertanyaan, kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan? Bahwasannya demokrasi itu bersifat universal yang diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, bahkan juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi ini di setiap negara biasanya tergantung dari ideologi masing-masing. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kehidupan yang demokrasis itu yang sangat penting? Bahwasanya dijelaskan juga pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut dengan sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam dan membuat keputusan dan lain sebagainya. Ada bagaimana penerapan demokrasi dan dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Nah, dengan kisah menunjukkan bahwasannya pemimpin tidak mampu melindungi rakyatnya, seorang pemimpin memang harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Beberapa rangkuman di dalam demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adanya etimologis, yang itu sesuai dengan
berasal dari bahasa Yunani atau demos dan yang berarti rakyat, dan kratos atau keraten yang berasal dari pemerintahan. Nah, adanya secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa yang itu sebuah demokrasi. Dan berdasarkan ideologinya bahwasanya demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar dengan Pancasila. Sekian penjelasan dari bab 5 dan bab 6. Demikian saya akhiri sampai di sini. Jika terdapat kesalahan kata, baik itu dalam penyampaian dan sikap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.